Bagaimana jika untuk mencari kebenaran dari kematian ibunya yang merupakan seorang idol terkenal, setelah dibunuh oleh fansnya sendiri, anak kembar dari idol ini harus menjadi seorang aktor dan seorang idol. Inilah alur cerita anime Oshinoko season kedua episode 1 yang berjudul Tokyo Blade. Cerita dibuka dengan adanya sebuah pertunjukan panggung yang diadaptasi dari sebuah manga. Di sini kita melihat perkenalan dari karakter yang bermain dalam pertunjukan ini dengan layar yang besar dan panggung yang megah. Inilah pertunjukan panggung yang berjudul Tokyo Blade. Terus kita melihat karakter yang bermain dalam pertunjukan ini. Mereka adalah Putri Saya dan Toki. Ini adalah kisah fiksi yang diperankan oleh Aqua Hoshino sebagai Toki, Akane Kurokawa sebagai Tuan Putri Saya, Kana Arima sebagai Tsurugi, Melt Narushima sebagai Kizami, Sakuya Kamoshida sebagai Monme, yang mana kita lalu dibawa ke beberapa hari sebelumnya pada hari pertama latihan. Terlihat Aqua dan Akane sedang berlatih adegan mereka dengan serius dan mereka lalu istirahat selama 10 menit. Aqua sedang menatap sekeliling tempat latihan dan orang-orang di sekitarnya dengan tatapan dingin. Lalu kita melihat adik kembarnya Ruby Hoshino yang sedang mengunjungi makam ibunya, Ai Hoshino, yang tewas dibunuh oleh fansnya sendiri. Ruby bercerita bahwa penampilan idol grupnya Bikomachi, idol grup yang dulu membesarkan nama ibunya, sudah berjalan 4 bulan dan sudah memiliki fans dari panggung-panggung kecil dan live streaming yang dilakukan Ruby bersama member lainnya. Sedangkan kakaknya si Aqua sekarang sedang berkarir sebagai seorang aktor dan dia juga berpacaran dengan seorang aktris yang bernama Akane Kurokawa. Meskipun Aqua berkata bahwa dia berpacaran karena urusan pekerjaan saja. Berawal dari proyek pekerjaan yang sama, mereka sekarang akan berakting di pertunjukan panggung Tokyo Blade bersama. Padahal di sana ada Arima Kana yang sepertinya juga menyukai Aqua. Tapi Aqua terkesan tidak peduli. Ruby lalu berkata bahwa dia ingin tampil di panggung yang lebih besar yang belum pernah ibunya rasakan selama sebagai seorang idol. Kita lalu kembali ke tempat latihan di mana Aqua sedang membaca naskah pertunjukan Tokyo Blade. Manga dengan penjualan 50 cetak dengan kisah pertarungan beberapa kelompok yang ada di dataran Jepang dengan bumbu persahabatan dan cinta. Temannya Arina Kana masuk ke dalam peran protagonis dari kelompok Shinjuku, sedangkan Aqua dan Akane masuk ke dalam kelompok Shibuya yang merupakan antagonis dari cerita ini. Dan pertunjukan panggung ini adalah kisah tentang perseteruan dari dua kelompok ini. Akane, pacar Aqua, tiba-tiba datang dan langsung menembak pertanyaan, apakah Aqua sedih karena jumlah perannya bersama Arima Kana sedikit, padahal mereka bisa dibilang akrab. Aqua menepis pertanyaan itu, apalagi Arima Kana adalah orang yang sangat serius dalam berakting. Begitu juga dengan Akane, sedangkan Aqua tidak tertarik untuk menekuni dunia akting. Karena tujuan Aqua sampai harus berakting hanyalah untuk mendapatkan kebenaran dari kematian tentang ibunya, Ai Hoshino. Dia pun menatap pemimpin perusahaan teater La La Lai, sekaligus sutradara dari Tokyo Blade ini, Toshiro Kindaichi. Aqua ingin mendekati Toshiro yang mungkin saja tahu informasi tentang Ai saat Ai masih hidup, karena ibunya juga berasal dari kelompok teater La La Lai ini. Terus waktu beristirahat mereka habis dan Aqua mengajak Akane untuk latihan lagi. Latihan pun berlangsung dengan sangat serius, begitu juga dengan semua karakter yang ada. Dan hal ini membuat perwakilan Magic Flow sekaligus produser eksekutif dari Tokyo Blade, Sumiyaki Raida, merasa senang karena semua pemeran di sini sangat serius dalam berlatih. Meskipun dia sempat ragu terhadap Mel yang terbilang gagal dalam proyek series dorama sebelumnya. Begitu juga dengan Aqua yang merupakan pemain pemula, tapi dia berhasil memberikan hasil yang bagus. Sutradara dan produser ini juga sadar persaingan di antara pemain sangatlah kuat, termasuk si Akane dan Arima yang sama-sama aktris bertalenta. Akane yang sangat bisa mendalami perannya, sedangkan Arima adalah tipe yang merespon akting orang lain. Dan di sini kita melihat Arima yang sedang berlatih perannya bersama si tokoh utama yang diperankan oleh Taiki Himekawa. Ternyata Himekawa sadar bahwa Arima selama ini menahan dirinya dalam berlatih dan memintanya untuk mengerahkan semua kemampuan Arima. Arima terlihat sangat bersemangat dan langsung memerankan karakternya dengan sangat hebat. Akane, Aqua, dan semua orang yang melihat mereka berdua sangat terkagum-kagum dengan kemampuan akting mereka. Setelah selesai latihan, Himekawa mengajak Arima untuk makan malam untuk membahas peran mereka. Arima pun setuju dan lalu mengajak Mel untuk bergabung, yang juga akan sering bermain peran bersama mereka berdua di panggung ini. Akane tersentak bahwa Arima bukan orang egois yang ingin terlihat
dan itu membuat Akane semakin serius. Inilah vibes yang dicari oleh sutradara Kindaichi. Karena kelompok teater Lalala ini belakangan mengalami sedikit penurunan. Dia ingin persaingan antar pemain terjadi agar mereka bisa terus berkembang. Kita lalu ke hari ketiga latihan, di mana Akane baru saja datang dengan latihan yang dijadwalkan selama 1 bulan dan 7 jam setiap harinya dari siang sampai malam. Dengan pemeran yang pada dasarnya mereka kebanyakan adalah artis, membuat tidak semua pemeran bisa hadir semua bersamaan karena mereka memiliki pekerjaan lain. Bahkan pemeran utama pun kadang digantikan pemeran yang disebut stand-in jika pemeran utama tidak bisa hadir. Tapi ada juga yang tetap datang meskipun datangnya di malam hari. Himekawa yang baru datang langsung mendekati Arima. Dia bertanya, kanji ini bacanya apa? Ya kemudian dijawab dengan Arima dengan Sakimori. Yang ternyata Mel juga tidak tahu cara baca kanji itu. Lucunya adalah alasan mereka tidak bisa membaca kanji ini adalah karena Himekawa jarang membaca buku, sedangkan Mel bahkan hanya membaca buku komik. Terus Akane mulai sadar setelah beberapa hari latihan, para pemeran terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok pemeran utama, kelompok dari teater Lalalai, dan kelompok yang muncul dengan adegan sedikit ditambah dengan pacarnya si Aqua yang sendirian terus dengan mengeluarkan aura gelapnya. Akane lalu bertanya, Aqua memperhatikan Arima ya? Yang dijawab dengan Aqua, ya aku memperhatikannya. Akane langsung cemburu, tapi Aqua menjelaskan bahwa akting Arima tergantung dengan lawan mainnya. Selama ini dia bermain dengan lawan main yang jelek yang membuat penampilannya memburuk dan kehilangan beberapa pekerjaannya. Tapi sekarang dia bermain dengan Himekawa yang sangat hebat. Kemampuan Arima akan semakin bagus dan Akane akan tertinggal. Jadi aslinya Aqua itu agak memikirkan pacarnya ya, nggak cuek-cuek banget. Akane langsung kesal merasa diremehkan Aqua. Aqua di sini santai saja karena dia tidak ingin melebihi siapapun. Karena Aqua sadar diri dengan kemampuannya. Latihan terus berlanjut. Akane mencoba untuk memerankan putri saya, tapi perannya yang kalem ternyata kurang disukai oleh sutradara dan minta dirubah untuk sedikit lebih bersemangat. Akane bingung kenapa harus begitu. Padahal karakter putri saya di manga tidak sama dengan yang ada di naskah. Dia sadar bahwa peran putri saya dalam pertunjukan ini yang merupakan kekasih Toki yang diperankan oleh Aqua tidak terlalu diminati oleh pembaca manga karena di manganya hubungan Toki dan Suruki yang diperankan oleh Arima lebih disukai banyak orang, yang membuat peran putri saya meredup dalam cerita. Akane jadi berpikir bahwa laki-laki lebih suka gadis yang bersemangat dan ekspresif. Akane jadi kebingungan harus bagaimana menghadapi hal ini. Apalagi memang jumlah kemunculan putri saya di manga sudah sangat sedikit. Tetapi apa yang dia pelajari dari manga sangat berbeda dengan yang ada di naskah. Ternyata hal ini dikarenakan durasi dalam performance nanti. Jika putri saya sesuai dengan karakter yang pemalu, kalimat yang diucapkannya pun juga akan semakin lama dan panjang. Sedangkan kalau dia dibuat bersemangat, durasi dari kalimatnya bisa diperpendek. Teknis banget ya. Akane pun merasa kasihan dengan karakter putri saya. Kita lalu dibawa ke latihan hari kelima, di mana penulis naskah yang merubah keaslian karakter dari mangganya datang. Dia bernama Goa. Akane yang nampak bingung bertanya pada Aqua, naskah yang berbeda dari mangganya ini sebaiknya dibuat bagaimana? Tapi Aqua malah membandingkan dengan seriesnya sebelumnya. Itu lebih mending daripada peranku di Sweet Today yang benar-benar busuk banget. Aqua menyarankan untuk bertanya kepada Goa yang membuat naskah langsung, tapi Akane takut karena tidak sepantasnya seorang aktris menanyakan hal itu. Tiba-tiba Aqua bertanya langsung ke penulis naskah dan sutradaranya di depannya langsung. Karena sudah terlanjur, Akane mending langsung tanya saja. Dan dia bertanya kenapa putri saya di naskah berbeda dengan di manga. Ternyata Goa juga mengakui hal itu. Dan permasalahannya memang benar ada pada durasi performance. Dan dia harus menyederhanakan karakternya yang otomatis merubah karakternya. Tapi Goa-san juga terbuka jika ada yang perlu dirubah dari naskahnya. Reaksi yang berbeda muncul dari Pak Sutradara Kindaichi karena dia menolak hal itu. Alasannya adalah mereka itu harus membuat cerita yang lebih mudah dipahami oleh penonton. Terus Sutradara Kindaichi memberikan saran. Peran Akane bukanlah untuk berekspresi, tetapi untuk membuat konflik di antara karakter mudah untuk dipahami. Akane pun lalu mulai dari awal lagi. Tapi tiba-tiba tempat latihan mereka kedatangan 2 orang, yaitu adalah Yoriko Kichijoji, mangaka dari Sweet Today, yang mana ini pernah diadaptasi menjadi dorama yang dimainkan oleh Aqua tadi yang katanya busuk banget naskahnya. Terus ada mangaka dari Tokyo Plate itu sendiri yang bernama Abika Samejima. Masih muda banget nih, orangnya 22 tahun. Mereka datang untuk mendukung pemeran dari Tokyo Plate ini.
Arima yang juga bermain dalam drama Sweet Today menyambut dengan senang hati. Begitu juga dengan Kichijoji Sensei. Bahkan Kichijoji Sensei senang bertemu dengan Aqua karena Aqua dan Arima berperan sangat bagus di drama tersebut. Mel pun menyapa juga. Kebetulan dia juga bermain di drama Sweet Today. Tapi Kichijoji Sensei membalasnya dengan sangat dingin karena Mel bermain dengan sangat buruk di drama itu. Mel yang sadar diri hanya sedih di pojokan. Akane lalu menyapa Abino Sensei. Tapi ternyata Abino Sensei itu orangnya sangat pemalu. Latihan pun lalu dimulai dan Abino Sensei sangat senang melihat semuanya berlatih dengan sangat keras karena mereka bisa membawakan karakter ciptaannya. Tapi tiba-tiba dia berkata apakah dia bisa mengubah naskahnya. Semuanya kaget. Lalu pada bertanya bagian mana yang mau dirubah. Abino Sensei bilang semuanya. Dan itulah alur cerita dari Oshinoko season kedua episode 1.